Sudah banyak terjadi pinjam-meminjam, hutang piutang, berujung hilangnya aset. Tiba-tiba tanah udah dijual aja kepada orang lain, dikuasai orang lain. Sudah beralih kepemilikan sertifikat atas tanah pada orang lain. Padahal lo tidak pernah tanda tangan jual beli atau berniat menjual aset. Yang lo lakukan hanya hutang atau meminjam uang pada pihak lain dengan jaminan rumah atau aset. Selaku praktisi notaris dan PPAT, teramat sering gue dengar kasus seperti ini. Apalagi teman-teman penegak hukum, sering banget mendampingi kasus seperti ini. Perkara PPJB. Dan di sini gue pengen share tentang hal ini agar tidak lagi ada korban yang tiba-tiba kehilangan aset karena hutang yang dilakukan. Terakhir heboh di media bahwa aset berupa rumah Guru Soekarno Putra akan dieksekusi oleh pengadilan. Setelah disimak kronologis dari pihak Guru Soekarno Putra, hal ini bermula dari perbuatan pinjam-meminjam guru kepada Suantara Gautama. Nominalnya 35M dengan suku bunga 4,5% per bulan dalam jangka waktu 3 bulan. Dan perbuatan hukum ini diikat dengan PPJB lunas di hadapan notaris. Gua nggak akan turut mengkaji putusan pengadilan karena bagaimanapun kita wajib menghargai isi putusan pengadilan ya. Dan di video ini juga gua melepaskan diri dari keberpihakan gua pada kasus ini, pro dan kontra ya. Namun yang gua ingin sampaikan adalah apa yang gua pahami dari sudut pandang hukum. Well, jujur, kasus seperti ini amat sering terjadi di Indonesia. Padahal dasar hukumnya jelas. Tapi ketika diperkarakan di pengadilan, banyak sekali yang berujung kekalahan. Nah, kenapa? Tentu banyak faktor yang menjadi dasar oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Sebagai praktisi hukum, gua sampaikan jika lo ingin melakukan pinjaman kepada pihak lain, jangan sekali-kali mau tanda tangan pengikatan jual beli atau PPJB atau PDJB. Apapun nama aktanya yang berisikan janji untuk menjual aset, untuk jaminan hutang, atau aset lu untuk dijual dan dialihkan kepada siapapun. Atau lo jangan pernah tanda tangan kuasa jual, yang isinya juga sama. Lo menguasakan kepada yang menerima kuasa untuk menjual aset rumah dan atau tanah lo untuk menjamin hutang. Jadi ingat, jangan mau tanda tangan PPJB ataupun kuasa jual, apalagi tanda tangan akte jual beli. Jangan. Ya pasti secara psikologis kalau lo sedang butuh dana, lo ada pada posisi terdesak. Lo takut gagal mendapatkan pinjaman. Jadi lo mau aja untuk tanda tangan akte yang tadi gue sebutkan. Ya mungkin lo sedang gambling ya. Lo yakin bisa melunasi dan aset-aset lo akan kembali. Tapi guys ingat, kalau yang meminjamkan uang tersebut benar-benar mau membantu lo, pasti perjanjian yang dibuat itu bukan akte-akte tadi. Bisa kok dibuat akte pinjam-meminjam, hutang piutang dengan jaminan, tanpa ada kuasa menjual yang melekat di dalamnya, dan akte pengakuan hutang misalnya. Yang sebenarnya hutang piutang itu adalah perjanjian terbuka. Lo sebagai debitur atau orang-orang yang membutuhkan uang juga berhak menentukan kesepakatan-kesepakatan. Jadi jangan pasrah aja. Jangan serahkan poin-poin kesepakatan pada kreditur lo aja. Lindungi hak dan teliti dalam membuat kesepakatan yang akan dituangkan dalam perjanjian. Dalam perjanjian pinjam-meminjam atau hutang piutang harus jelas dituangkan jangka waktu pengembalian. Apakah ada terminnya? Bagaimana kalau gagal bayar? Bagaimana dengan telat bayar? Apakah disepakati denda atau perbuatan apa yang termasuk dalam cedera janji? Perjanjian-perjanjian itu harus dibuat dengan hati-hati. Dan bagi lo yang meminjamkan uang atau lo sebagai kreditur, ingat bahwa perbuatan hukum pinjam-meminjam ataupun hutang piutang nggak boleh digabung dengan jual beli. Karena sejatinya hutang piutang dan jual beli adalah peristiwa hukum yang berbeda. Jadi selesaikan dulu problem pinjam-meminjamnya.
debitur lo nyatakan dulu telah cedera janji, baru masuk kepada upaya penarikan jaminannya. Lo bisa buatkan akte pengakuan hutang. Saran gua ya, dalam pengakuan hutang itu murni lo sebutkan angkanya berapa hutang dari debitur lo. Jangan lo masukkan bunga dan lain-lain seperti perjanjian yang biasanya dipakai oleh bank. Karena jika mode perjanjian ini, lo bisa dianggap nanti dikira sebagai bank gelap atau rentenir yang nantinya lo bakal susah untuk eksekusi. Jadi isinya murni total berapa hutang yang diakui oleh kreditur lo. Kemudian diikat dengan jaminan APHT. Biasanya kan APHT ini hanya dipakai oleh bank ya. Padahal sebenarnya enggak loh. Kreditur pribadi juga bisa mengikat jaminan dengan APHT. Sebenarnya ini yang benar menurut undang-undang, karena lembaga jaminan atas tanah dan bangunan hanya APHT. Jadi salah kalau lo buat PPJB, kuasa jual, apalagi akte jual beli. Sekarang gimana tuh caranya kita bisa mengikat jaminan dengan APHT bagi kreditur perorangan agar bisa dieksekusi untuk pemenuhan hutang debitur? Tentunya bisa dilakukan oleh PPAT, di mana tanah itu berada, kota atau kabupaten yang sama dengan wilayah tanah jaminan tersebut. Atau jika lo dan debitur melakukan transaksi di wilayah yang berbeda, misal lo dan kreditur ke notaris di Jakarta, namun rumah yang dijaminkan ada di Bandung, ya bisa aja tanpa lo perlu ke Bandung. Dan debitur bisa tanda tangan namanya SKMHT. Dan kemudian dengan SKMHT itu akan dipasang APHT berdasarkan tanda tangan lo yang di Jakarta di hadapan notaris dan PPAT tadi. Kreditur yang baik pasti yang lo harapkan adalah pemenuhan hutang. Tidak berniat dari awal untuk memiliki jaminan tersebut dengan transaksi jual beli. Karena biasanya nilai jaminan itu sebenarnya pasti jauh lebih besar daripada nilai hutang. Ya jangan aji mumpung juga. Lo ngutangin berapa dan dengan upaya tertentu lo milikin tanah tersebut. Karena sejatinya itu adalah penggelapan hukum. Hati-hati, perkara hutang piutang memang ranahnya hukum perdata. Namun jika dilakukan dengan kebohongan ataupun tipu muslihat, itu akan masuk ke ranah pidana. Ancamannya bisa pasal 378 KUHP. Di pasal itu tuh dijelaskan bahwa barang siapa yang maksudnya tuh untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, tapi caranya melawan hukum, pakai nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat, dan atau rangkaian kebohongan untuk agar orang itu menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya. Itu bisa diancam karena penipuan dengan pidana paling lama 4 tahun. Jadi stop deh, jangan ada lagi masalah hutang piutang yang dibungkus dengan PPJB, kuasa jual atau AJB. Panjang urusannya. Ini buat lo yang sebagai debitur atau yang minjam uang. Di samping jangan mau tanda tangan AJB, PPJB atau kuasa jual, lo juga sebenarnya kan punya kuasa juga untuk menolak. Jadi jangan sampai lo dengan kewarasan penuh, datang jangan tanpa paksaan, dengan kesukarelaan, dan lo dengarkan notaris membacakan akta di hadapan lo dan lo mengatakan kalau lo mengerti tapi lo tetap tanda tangan. Ya kalau gini sih aktanya sah. Jangan juga lo nantinya gugat notarisnya. Ini sebenarnya perkara hutang piutang, jadi please aware banget kalau lo tanda tangan akte. Karena akte itu bukti yang paling kuat di pengadilan. Dan pesan buat lo yang udah terlanjur nih tanda tangan PPJB atau kuasa jual ataupun akte jual beli yang memang agak sulit ya karena lo jadi mempertahankan hak-hak lo di pengadilan. Enaknya sih diskusi dengan pengacara ataupun lakukan upaya-upaya hukum untuk bisa mempertahankan hak lo di kemudian hari. Feel free untuk komentar di kolom ini agar kita bisa diskusi lebih lanjut di Garis Lurus. Bye-bye.